ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. Mas, saat dulu itu pager biyen, sing kembang kenongo, wis aku kembang kenongo mbek kembang sundel, sing wangi lho Mas. Ada lebih mentor yang di teman tambahin Mbak, bantu Mbak, joki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, video yang baru saja kita saksikan adalah prosesi pengobatan dengan metode ruqyah atau bahasa Jawanya dengan suwuk ya, dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pengobatan ini dilakukan karena ada seseorang yang minta tolong kepada saya karena terkena serangan sihir atau santet ya, atau serangan teluh atau ilmu hitam dan lain sebagainya istilahnya ya. Jadi diceritakan ini adalah ada satu tempat atau rumah yang dibuat untuk praktek karena si istri tadi itu adalah seorang bidan, dan selama kurang lebih 1 tahun itu sama sekali tidak ada pasien, tidak ada orang yang datang untuk check up, tidak ada orang yang datang untuk berobat dan lain sebagainya. Nah, padahal dulu sebelum ada kejadian-kejadian janggal ini paling tidak ada 4 atau ada 7 orang setiap hari yang datang untuk berobat, sehingga menyebabkan kliniknya ini menjadi sepi karena ibarat sebuah tempat usaha itu dia ditutup oleh sesuatu yang gaib, sehingga orang yang datang itu tidak jadi datang, bisa jadi terlihat seperti tertutup, padahal kliniknya ini buka setiap hari, tetapi tidak ada yang datang, dan ini sudah berlangsung lama, kurang lebih 1 tahun ya. Nah, pemilik rumah ini juga sering mendapati hal-hal yang aneh, hal-hal yang janggal. Misalnya ketika di pagi hari ini ada sebuah gundukan tanah, kemudian ada semacam kembang-kembang gitu ya yang diletakkan di sekitar rumah, dan ini terjadi cukup sering, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau mendapati hal-hal yang seperti itu, yang aneh-aneh seperti itu, maka itu bisa menjadi satu indikasi dari sihir atau santet ya, yang digunakan oleh orang-orang yang iri, yang hasut untuk mematikan usaha, untuk mematikan warung, untuk mematikan toko, agar supaya warungnya atau usahanya ini
menjadi sepi dan tidak ada pelanggan. Ini biasanya biasanya dilakukan oleh orang-orang yang iri atau orang-orang yang hasud, yang tidak suka kepada kita gitu ya. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini kita harus waspada. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini menimpa kita. Kalaupun hal-hal yang seperti ini menimpa kita, maka kita mempersiapkannya dengan ilmu. Karena kalau kita mempunyai ilmu, maka segala sesuatu akan menjadi lebih mudah, termasuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Nah, seperti biasa yang saya lakukan adalah dengan cara meruqyah. Pertama adalah meruqyah orangnya yang ada di rumah itu, baik itu istri ataupun suami yang ada di video tadi, dan ternyata yang terkena dari efek sihir atau santet itu adalah si suami tadi. Jadi dia dia merasakan sakit di punggung, dia merasakan sakit di kaki ya, dan itu sudah berbulan-bulan dan tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika diruqyah, alhamdulillah energi negatif dari sihir atau santet itu bisa keluar dan merasakan enak di badan dan enteng gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya cukup di situ, karena biasanya santet atau sihir ini ada buhul atau ikatan sihir, maka ikatan atau buhul sihirnya ini harus dicari terlebih dahulu. Nah, berdasarkan informasi dari pemilik rumah tadi bahwa seringkali mendapati hal-hal yang aneh tadi, kembang, tanah kuburan yang ada di sekitar itu, maka kita harus menghancurkan atau menetralisir dari buhul sihir itu, energi sihir yang dikirim oleh orang itu, sehingga proses dari pengobatan orang yang terkena sihir ini menjadi lebih mudah. Nah, kalau buhul sihirnya ini tidak diketemukan, maka akan menjadi jauh lebih sulitnya. Maka ketika ada orang yang terkena sihir, terkena santet, poin yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara mengetahui dan menghancurkan buhul sihir yang biasanya diletakkan di sekitar rumah. Dan setelah prosesi ini, alhamdulillah atas izin Allah, atas fadilah Allah Subhanahu wa taala, si pasien ini sudah enakan, dan juga beberapa pasien setelah prosesi ruqyah ini sudah mulai datang dan berobat lagi ke klinik tersebut. Nah, inilah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, yang harus kita ketahui dan harus kita waspadai. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk dari hal-hal yang seperti ini ya. Nah, ke depan di video selanjutnya saya akan sharing tentang bagaimana cara mekanisme dari sihir itu dan juga cara penanganannya bagaimana. Baik, saya kira di video ini cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.